channel inspiratif ini. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah posting mengenai kamera aksi terbaik saat ini. Yang saya pikir sampai sekarang juga masih yang terbaik. Dengan harga yang sangat bersaing, feature yang bagus, dan memiliki 2 screen. Apalagi kalau bukan DJI Osmo Action Camera. Dalam pemakaian hampir setahun ini, dalam proses pembuatan video, ternyata saya masih membutuhkan beberapa aksesoris penting yang mendukung pembuatan video itu. Nah, apa saja aksesoris yang penting dan wajib bagi yang memiliki DJI Osmo Action Camera ini? Silakan simak di tayangan ini sampai habis. Dalam video sebelumnya, untuk unboxing dan review kamera aksi DJI Osmo Action, saya pernah membahas mengenai paket bundle yang kita dapat ketika membelinya. Bisa dilihat di link di atas ini. Dalam bundling tersebut, selain kamera, pelindung kamera, baterai, kabel data, dan mounting, kita juga dikasih floating stick. Namun demikian, berdasarkan pengalaman, ketika di dalam proses pembuatan video, ternyata saya masih membutuhkan aksesoris tambahan lain. Dan berikut ini adalah beberapa list dari aksesoris tambahan untuk mempermudah dalam proses pembuatan video bagi pengguna kamera aksi DJI Osmo Action. Pertama, aksesoris penting yang harus kita miliki adalah charger dan ekstra baterai. Dalam paket pembelian, kita hanya mendapatkan 1 baterai dan tidak ada chargernya. Jadi, kalau baterai habis, kita langsung cas dengan kameranya sebagai docking atau tempat pengecasan. 1 baterai dari DJI ini sanggup bertahan 30 menit sampai 1 jam, tergantung dari format video yang digunakan. Tetapi yang perlu diingat dalam pembelian charger dan baterai tambahan ini, itu tidak termasuk dengan kepala chargernya. Dan ternyata tidak semua kepala charger dari handphone yang kita punya kompatibel dengan docking charger ini. Kebetulan kepala charger yang saya gunakan adalah dari produk Xiaomi dan kompatibel dengan charger ini. Dan tentunya dalam proses pembuatan video yang berjam-jam, kita membutuhkan baterai ekstra dan docking charger ini, agar dalam proses pembuatan video itu lebih efektif dan efisien. Kemudian, aksesoris penting selanjutnya adalah selfie stick with mini tripod. Ini saya menggunakan produk Telesin. Bentuknya kecil, langsing, ringan, dan sangat gampang jika dimasukin di saku. Produk yang ringkas dan ringan ini sangat gampang dibawa kemana-mana, baik dalam bersepeda, berlari, seperti di vlog saya sebelumnya. Selfie stick yang total jika dipanjangkan ini bisa mencapai 22 cm. Ini juga bisa dijadikan mini tripod. Dengan bisa digunakannya sebagai mini tripod, membuat selfie stick ini lebih optimal fungsi dan penggunaannya. Selanjutnya, jika dirasa selfie stick Telesin tadi kurang panjang, maka kita bisa menggunakan selfie stick yang lebih panjang lagi. Ini adalah panjangnya kurang lebih 117 cm. Semakin panjang selfie stick yang kita miliki, maka kita akan semakin mendapatkan gambaran yang lebih luas dari tangkapan kamera yang ada di belakang kita.
Selanjutnya, aksesoris lain yang sering saya gunakan dalam proses pembuatan video adalah menggunakan tripod, yaitu kamera holder berkaki 3. Dengan adanya tripod ini, saya tidak perlu membutuhkan orang lain untuk memegang kamera, terutama ketika saya melakukan proses pembuatan video secara sendiri. Kemudian, aksesoris berikutnya yang paling sering saya gunakan adalah chest strap atau double chest strap mount. Dimana dengan double chest strap mount ini saya bisa meletakkan kamera di depan dada maupun di belakang atau di punggung. Khusus untuk vlog bersepeda, saya lebih menyukai meletakkan kamera di dada dibandingkan di kepala atau di helm. Hal ini dikarenakan hasil gambar video dari kamera yang diletakkan di dada efeknya lebih terasa langsung membawa penonton seolah berada di tempat tersebut. Selanjutnya, ada beberapa aksesoris atau perintilan kecil lainnya yang kita butuhkan untuk DJI Osmo Action ini. Seperti misalnya tripod mounting, baik yang terbuat dari plastik maupun yang terbuat dari logam atau CNC. Nah, selain itu juga ada hook J atau J hook yang untuk ditaruh di chest strap maupun di helm. Selain itu juga ada mounting helm yang bisa kita gunakan menaruh kamera di atas kepala atau helm kita. Kemudian selanjutnya ada aluminium rangka atau rangka aluminium untuk DJI Osmo Action yang memiliki hot shoe atau tempat peletakan lampu dan juga penambahan audio tambahan seperti mikrofon. Rangka aluminium produk Telesin ini cukup ringan dan tentunya lebih kokoh dibandingkan dengan cage atau pelindung bawaan dari DJI Osmo Action. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan rangka aluminium dari Telesin ini. Saya menggunakan lampu tambahan untuk menambah cahaya. Di sini saya tidak menggunakan audio tambahan karena saya rasa audio internal dari DJI Osmo Action ini sudah cukup untuk mengcover kebutuhan saya. Lanjut lagi dengan aksesoris tambahan lainnya. Ini adalah ND filter atau Neutral Density Filter. Filter ini sangat berguna sekali terutama ketika kita mengambil video dalam kondisi cahaya yang sangat terik sekali, terutama di siang hari. Fungsinya persis mirip seperti sunglasses atau kacamata hitam. Sehingga dengan filter ini kita bisa mengurangi cahaya yang masuk ke dalam lensa ketika kita mengambil video. Dengan demikian juga maka video yang dihasilkan tidak terlalu berlebihan cahayanya atau overexposure. Untuk jenis ND filter sendiri terdiri dari beberapa tingkatan yang biasanya ditulis dengan angka seperti ND 8, 16, 32, dan 64. Semakin tinggi angkanya, maka semakin pekat warna hitam dari filter itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memblok cahaya lebih banyak masuk. Dan sedangkan untuk pembahasan mengenai penggunaan ND filter secara detail, insya Allah akan saya bahas di episode tersendiri nantinya. Dan kemudian selanjutnya adalah bagi penyuka pembuatan video di dalam air, ada lagi filter tambahan, yaitu filter underwater. Filter untuk menyelam ini bisa terdiri dari berbagai macam warna, dari merah, ungu, ataupun pink. Semakin gelap warnanya, maka ini bisa digunakan untuk daerah yang semakin dalam. Filter underwater ini memang sangat dibutuhkan ketika kita melakukan pengambilan video di dalam air, karena
cahayanya berkurang, sehingga kita butuh filter ini agar objek yang diambil bisa mendekati warna aslinya. Nah, lebih lanjut lagi, ketika kita membutuhkan pengambilan video di bawah air lebih dari 11 meter, maka kita membutuhkan casing tambahan, yaitu casing underwater DJI Osmo Action. Tetapi walaupun begitu, jika kedalaman pengambilan gambar kurang dari 11 meter, kita bisa menggunakan casing ini juga, karena fungsinya jadi bertambah, yaitu untuk melindungi kamera kita dan lensa dari benturan ketika pengambilan video. Sehingga dengan demikian kamera kita lebih aman dari risiko kerusakan. Kemudian lebih lanjut lagi, ada aksesoris yang menarik lagi, yaitu bracket kamera yang ada di saddle, di mana kamera holder ini ditaruh di belakang saddle dan bisa diputar secara 180 derajat sudut pengambilan gambarnya. Seperti contohnya di video berikut ini. Dan pada suatu ketika, tanpa saya sengaja, saya menyenggol kamera DJI ini ketika proses pengambilan video, mengakibatkan kamera ini langsung terjatuh dan mengenai lensanya di tempat yang keras. Alhasil, lensa bawaan kamera ini langsung retak. Dari situ, saya pun mencari cover pelindung lensa ini, dan akhirnya saya temukan yang terbuat dari silikon yang sangat pas di lingkaran cover lensanya. Setelah kejadian ini, saya pun tidak mau mengambil risiko lebih banyak lagi. Maka dari itu, saya pun membeli mini bag untuk melindungi seluruh bodi dari kamera DJI Osmo Action ini. Sehingga dengan mini bag ini, saya bisa menghilangkan rasa khawatir saya akan tergoresnya kamera ini atau lecet ketika dimasukin ke dalam saku maupun ke dalam tas ketika bepergian. Akan tetapi, jika di kemudian hari mini bag dirasa kurang cukup, maka kita bisa menggunakan medium bag, di mana sebagian aksesorisnya bisa juga kita simpan di sini, sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan dengan cepat, kita langsung mengambilnya dan melakukan proses pembuatan video dengan cepat. Nah, demikian tadi aksesoris tambahan untuk DJI Osmo Action. Bagi sobat semua yang memiliki DJI Osmo Action dan memiliki aksesoris lain yang mungkin diperlukan, silakan share di komen postingan ini agar kita berbagi dengan teman-teman yang lain. Jadi, bagi yang menyukai video ini, silakan berikan like, komen, dan bisa di-share. Dan jangan lupa, yang belum subscribe, silakan support untuk subscribe. Demikian dulu untuk sajian kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.